bocala ya bahan, orang, cara, alat, lingkungan, dan anggaran. Nah, jadi kita pastikan segala sumber daya yang telah kita rencanakan tadi dikelola dengan benar sesuai dengan yang direncanakan. Sehingga apa yang kita targetkan, apa yang menjadi visi kita bisa kita capai. Dari Bumi Karang Putih Darung Padang, 103.4 Kelas FM, this is the actual radio. Hai, Assalamualaikum Classy People. Welcome back on Management Practice with Iskandar Z. Lubis. Just make it simple. Nah, Classy People, kali ini bareng saya, Yuri Edelin, dan praktisi manajemen kita yaitu Bapak Iskandar Z. Lubis. Tapi untuk Anda Classy People yang mungkin bertanya-tanya ya, kita lagi di mana nih? Kita lagi di Zuri Lounge Hotel Grand Zuri Padang. Terima kasih untuk Hotel Grand Zuri Padang yang sudah menyediakan tempat yang cozy banget untuk kita kali ini ya. Kita langsung sapa praktisi manajemen kita Classy People. Hai Pak, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat banget. Sehat Yuri banget. juga ya? Alhamdulillah juga sehat. Oke. Sehat lahir batin. Oke, ini udah episode ke-6 ya Pak? Ke-6 ya benar, yang ke-6 ya. Ya, sebelumnya kita udah bahas Classy People, itu ada planning, organizing, actuating. Sekarang kita masuk ke huruf C-nya. Nah, sebelumnya mungkin ada yang bertanya-tanya juga ya, apa sih? Ini apa ya? POAC itu apa ya? Itu bagian dari siklus manajemen. Benar ya Pak? Benar sekali. Kita masuk ke controlling Classy People. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke tema kita yang menarik, Ya. udah di episode 6. Mungkin sebagian dari Classy People, audiens kita di YouTube juga bertanya-tanya nih Pak. Kenapa sih nama programnya itu manajemen praktis? Padahal kalau dari aspek manajemen itu banyak banget yang harusnya Benar dibahas sekali, ya. Sumber daya manusia, keuangan, lalu juga ada pemasaran. Tapi kenapa praktis? Oke, jadi sebenarnya diawali dengan harapan kita agar manajemen ini tidak hanya sekedar sebagai pengetahuan, ya, tidak hanya sekedar knowledge, tapi bisa dipraktekkan. Ya. Jadi, nah untuk itu tentu saja kita ingin memilih istilah-istilah yang harapan kita nih mudah dipahami dan tentu saja mudah dipraktekkan nantinya. Gitu. Dulu ingat nggak istilahnya? Kita ingin menerjemahkan bahasa langit menjadi bahasa bumi. Iya, betul. Jadi harapannya seperti itu ya, kira-kira ya. Nah, jadi manajemen praktis tidak hanya sekedar menjadi knowledge, tapi bisa dipraktekkan. Lalu kemudian tadi kan Yuri bilang ya, banyak sekali ada aset, ada SDM, ada keuangan dan sebagainya. Yeah. Kalau kita simpelkan sebenarnya itu kan bagian dari sumber daya ya. Yeah. Jadi artinya bagaimana kita mencapai visi kita dengan mengelola segala sumber daya tadi. Nah, jadi harapan kita dengan ungkapan-ungkapan yang lebih disederhanakan, maka manajemen praktis ini bisa diaplikasikan oleh para audiens kita, Classy People. Makanya kita tagline-nya juga Just Make It Simple. Just Make It Simple. Okay. Dari Just Make It Simple, Classy People, manajemen praktis, dan akhirnya ketemu hasil yang juganya maksimal ya Pak ya? Efektif kalau gue bilang. Nah, lebih tepatnya efektif. Jadi artinya tepat sasaran. Harapannya seperti itu. Oke, let's start with the why, Classy People. Kenapa? Why ya? Controlling ini bisa masuk ke dalam prinsip manajemen gitu Pak? Oke ya, jadi tadi Yuri udah singgung kan di awal ya, bahwa siklus manajemen itu ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Yes. Oke. Jadi setelah kita rencanakan, setelah kita organisasikan, dan kita eksekusi dalam actuating, tidak ada jaminan bahwa semuanya berjalan sebagaimana yang kita rencanakan. Karena banyak faktor yang mempengaruhi ya, baik di internal kita sendiri ya, di kita sendiri juga mungkin saja ada perubahan. Ditambah lagi dengan faktor eksternal. Nah, sehingga untuk memastikan itu semuanya perlu dilakukan pengawasan atau controlling atau mengendalikan. Jadi ilustrasikan deh, kita lagi bawa mobil ya. Kita lagi di atas kendaraan dan mengendalikan, memastikan bahwa kita itu berada di atas jalan yang telah kita tentukan untuk mencapai tujuan kita atau visi kita. Jadi kalau ditanya kenapa sih perlu controlling? Memastikan bahwa apa yang telah kita rencanakan berjalan sebagaimana mestinya.
Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi tanpa adanya controlling atau pengawasan dalam manajemen, pengawasan itu bahasa Pariamannya ya Pak ya. Oke. Jadi planning, organizing, actuating tanpa controlling itu nothing ya Pak. Oke, bisa dibilang seperti itu karena dunia ini sangat dinamis ya. Iya. Artinya tidak stuck flat kondisinya seperti itu terus gitu. Pada saat kita rencanakan sekarang, di samping bisa saja belum semua aspek yang kita pertimbangkan dalam perencanaan kita, bisa saja sudah kita rencanakan, tapi ada perubahan. Sehingga untuk memastikan itu semuanya perlu ada controlling. Oke. Jadi kalau misalnya ada kasus seperti misalnya kasus suap nih Pak. Oke. Itu kasus-kasus malpraktek lainnya itu bisa dikatakan controllingnya berarti kurang. Bisa dikatakan demikian ya. Jadi artinya ada penyimpangan dari rencana atau standarisasi yang telah ditentukan. Jadi ketika kita katakan itu katakanlah malpraktek atau fraud atau apapun itu namanya, itu sebenarnya kan adalah sebuah penyimpangan dari apa yang harusnya atau dari standar seharusnya. Jadi untuk mereduksi itu ya, controlling memang sangat diperlukan. Jika ada controlling, setidaknya yang berniat melakukan itu juga mikir-mikir ya. Nah, jadi atau sudah ada yang coba-coba begitu kena sanksi, harapan kita tentu saja itu tidak terulang lagi. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, Classy People tadi kita udah singgung why-nya. Sekarang kita masuk ke what ya. What? Apa itu controlling, Pak? Oke, Yuri ya. Jadi apa sih controlling ya? Jadi controlling itu kalau kita jawab dengan bahasa yang simpel lah gitu ya, adalah upaya kita untuk memastikan bahwa apa yang telah direncanakan dieksekusi dengan benar. Nah, mungkin saja ya akan ada pertanyaan berikutnya, apa aja sih yang dikontrol? Kira-kira begitu ya. Nah, jadi kita coba konsisten juga dengan pembahasan kita yang sebelum-sebelumnya, mungkin di episode kedua kalau nggak salah ya. Masih ingat istilah bocala? Oh masih ingat di ya? episode 3 ya? 3 ya? 3 kalau nggak salah ya. Nah, jadi itu sebenarnya kan terjemahan ya dari man, machine, method, money, environment ya. Jadi bocala ya bahan, orang, cara, alat, lingkungan, dan anggaran. Nah, jadi kita pastikan segala sumber daya yang telah kita rencanakan tadi dikelola dengan benar sesuai dengan yang direncanakan. Sehingga apa yang kita targetkan, apa yang menjadi visi kita bisa kita capai. Jadi memang bisa disimpulkan kalau controlling ini tujuannya memang untuk mengetahui kesesuaian dengan tujuan yang diharapkan ya Pak ya? Benar sekali ya. Nah, dari what tentang controlling, kita pastinya ada outputnya nih Pak dalam controlling ini. Apa-apa saja nih outputnya? Iya, ketika kita melakukan controlling ya, yang pertama sekali yang kita lihat tentu saja adalah gap ya. Gap atau penyimpangan antara rencana atau standar dengan realisasi. Nah, dengan mengetahui gap tersebut, tentu kita tahu dong ya apa yang harus kita lakukan. Artinya mengembalikan kepada track sebelumnya atau kembali kepada rencana sebelumnya. Nah, akan lebih baik lagi kita jika kita melakukan analisa why gitu ya. Kenapa sampai penyimpangan ini terjadi? Nah, dengan demikian kita akan menemukan akar permasalahannya. Bisa saja kita eksekusi perbaikannya pada saat itu juga, atau menjadi bahan evaluasi kita untuk perencanaan berikutnya. Bukankah siklus POAC itu adalah proses di mana akan ada improvement dari waktu ke waktu gitu. Nah, jadi improvement itu adalah hasil dari evaluasi tadi gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi outputnya memang sangat konkret ya Pak ya? Iya, outputnya tentu saja penyimpangan tadi. Ya, outputnya adalah penyimpangan terhadap rencana atau standar, itu yang utama. Ya. Baru jadi, kemudian nanti ada turunan-turunannya lagi. Seperti tadi saya sampaikan, akar permasalahannya kenapa sih sampai terjadi penyimpangan ini? Bisa dari berbagai aspek ya. Ada orang menggunakan metode tulang ikan misalkan ya. Metode tulang ikan itu intinya dia akan melihat dari berbagai parameter yang bisa mempengaruhi. Kembali lagi sebenarnya parameternya juga bisa kita turunkan lagi dari bocala itu juga gitu. Kenapa terjadi penyimpangan? Bisa jadi mungkin orangnya yang
bermasalah gitu Iya. ya. Artinya kompetensinya tidak mumpuni misalkan. Atau bisa juga memang bahannya tidak sesuai misalkan gitu. Atau ada parameter-parameter yang lain yang tadinya belum kita pertimbangkan ya, ternyata mempengaruhi rencana kita. Nah, itu akan menjadi catatan untuk improvement perencanaan berikutnya. Jadi fungsi controlling ini juga bisa mendeteksi masalah secara dini ya? Bisa, sangat bisa ya. Jadi ada ilustrasi fenomena gunung es. Oke. Ya. Jadi kalau kita bicara masalah kerusakan peralatan misalkan ya. Sering sekali ya peralatan itu rusak. Sebenarnya sudah dimulai dengan rusak-rusak kecil yang sering terabaikan gitu. Jadi ketika terjadi controlling yang baik, sebelum menjadi masalah besar, sebelum benar-benar rusak, itu sudah bisa diatasi. Itu kita bicara contoh untuk kerusakan ya. Bahkan kecelakaan juga begitu, kecelakaan kerja gitu. Jadi ketika terjadi fatality ya, sebenarnya sebelum fatality itu terjadi, ada beberapa kecelakaan-kecelakaan yang terjadi yang terabaikan gitu. Nah, kalau kita uraikan lagi, bahkan di bawahnya lagi itu ada near miss ya, atau hampir-hampir celaka yang terjadi gitu. Nah, dengan controlling yang baik, kita mencoba sejak dini mengidentifikasi abnormality tadi gitu. Sehingga fungsi controlling kita, kalau tadi Yuri bilang lebih tepatnya mungkin menghindari masalah yang lebih besar ya. Bisa seperti itu gitu. Oke, jadi nggak harus tunggu meledak dulu. Oke, itu ya. Baru ketahuan di sini nih ada masalah gitu ya Pak ya. Benar sekali. Ya. Oke, classy people, pastinya masih banyak ya yang akan kita bahas di sesi kedua ini. Tapi kita keep dulu ya. Nanti kita akan balik lagi. Kalau tadi kita udah singgung why dan what-nya, pastinya ada how juga di controlling ini ya Pak. Ya. Oke, untuk Anda jangan kemana-mana. Tetap di Manajemen Praktis with Iskandar Z Lubis. Just make it simple.